karena posisi menyusui itu sangat krusial dalam hal menyusui, apalagi di hari-hari pertama. Penyebab COVID dan ketakutan untuk menyusui anaknya. Padahal sebenarnya kalau tahu juga harus mau ya. iya, udah tahu tapi dia belum mau juga nggak bisa. Kan? Ternyata menikmati sekali ya. Pernah nggak karena rambu-rambu dan idealisme itu kemudian harus berhadapan dengan situasi yang sulit? Ibu-ibu tuh ada yang nyusuin gini nih, kepala bayinya begini, badannya ke atas. Yang disentuh itu bukan hanya informasinya aja, tetapi juga Harus perasaannya, Bu, perasaan ya? sih. Sehingga orang tergerak dan kalau udah kena perasaan tuh orang motivasinya biasanya bertahan lama ya. Yang saya kagum lagi dari Aimi ini adalah ketika ada bencana, itu yang dipikirin tuh bayi. Kalau kita bicara mengenai ibu kota Jakarta adalah kota yang sangat sibuk dan oleh karena itu kadang cukup banyak perempuan ibu kota yang mengalami kesulitan untuk memberikan ASI eksklusif pada buah hatinya setelah mereka melahirkan. Padahal ASI memiliki begitu banyak komponen yang memiliki potensi luar biasa untuk perkembangan fisik dan juga perkembangan mental sang buah hati. Hal inilah yang menyebabkan figur yang akan kita ajak ngobrol di hari ini, yaitu Nia Umar, seorang aktivis tergerak untuk memberikan kampanye kepada banyak orang di ibu kota ini. Dan bersama saya Uli Herdi, kita akan segera lanjutkan dalam sebuah acara yang luar biasa, Gelar Wicara Ibu Ibu Kota, mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Assalamualaikum Ibu Ferry. Waalaikumsalam. Ibu Nia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini sebuah kehormatan tersendiri saya bisa mendampingi Ibu Ferry ini dalam acara pada hari ini. Apalagi Ibu Ferry bisa dikatakan adalah penggagasnya gitu ya. Ibunya ibu-ibu kota. Nah, Bu Ferry boleh nggak diperkenalkan kepada rekan-rekan mengenai Ibu Nia ini dan apa nih kesan-kesan yang ternyata Ibu Ferry rasakan selama proses seleksi, Bu? Ya, jadi terus terang saya sudah berhubungan dengan Ibu Nia Umar ini dengan PKK udah beberapa kali. Tapi karena Ibu-Ibu Kota Award ini dinominasikan oleh masyarakat, saya kan nggak bisa nominasi ini. Nanti kolusi. Alhamdulillah ada yang menominasikan Ibu Nia Umar ini karena dari sekian banyak cerita yang masuk tahun ini ada 140 lebih. Nia Umar itu peduli terhadap sesuatu yang sangat esensial, yang sangat dibutuhkan oleh seorang manusia untuk bisa berkembang dengan baik, yaitu tentang ASI. Dan masih banyak ibu-ibu yang belum menyadari pentingnya ASI selama 6 bulan pertama untuk bayinya. Dan Ibu Nia Umar ini sudah bergerak cukup lama, bahkan membuat sebuah organisasi, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Mulanya di Jakarta, tapi insya Allah nanti akan terus meluas sampai seluruh Indonesia. Amin. Jadi apa yang dikerjakan oleh Nia Umar ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Jakarta. Dan semangatnya luar biasa juga. Terima kasih. Ibu Nia Umar ini bisa dikatakan agent of change ya, agen perubahan di ibu kota ini luar biasa sekali. Ibu Nia Umar udah berapa lama sih tertarik dengan isu ini dan bagaimana ceritanya di awalnya sehingga akhirnya merasa bahwa ini adalah your calling gitu, sebuah panggilan? Sebenarnya Aimi sendiri asal muasal berdirinya itu sejak tahun 2007, 21 April 2007. Kita awalnya tuh ada 22 pendiri dan saya salah satunya. Itu kita bertemu di sebuah mailing list yang saya buat di Agustus 2006. Di mailing list itu kita ketemu dengan pendiri lainnya, lalu berdirilah Aimi. Jadi memang Aimi itu nggak sendiri, nggak saya sendiri, tapi banyak ada relawan-relawan, ibu-ibu, bahkan ada beberapa bapak-bapak juga yang concern tentang isu pemberian makan bayi dan anak, ASI, dan tentunya juga MPASI, makanan pendamping ASI, karena kita ingin komplit ya Bu ya, jadi nggak hanya menyusui tapi juga bagaimana pemberian makan di keluarganya dan bagaimana mempertahankan menyusui sampai 2 tahun. Nah jadi memang kalau bisa dibilang panggilan itu dari mana, mungkin karena pertama ngelihat sendiri, mengalami sendiri, menjalani sendiri dengan keluarga, dengan anak. Kebetulan semua anak saya susuin 2 tahun dan bahkan lebih menyusuinya sampai sekarang masih yang paling kecil udah 2 tahun masih tetap saya susuin. Lalu
Saya juga mungkin melihat betapa banyak ibu-ibu di luar sana yang mendapatkan tantangan menyusui dan kesulitan untuk mendapatkan bantuan menyusui. Dan dengan adanya AIMI, alhamdulillah kita melihat ada tren yang membaik. Kian hari banyak semakin ibu-ibu yang sadar, banyak keluarga yang lebih peduli. Dan tenaga kesehatan pun pelan-pelan juga mereka mulai mengubah praktik gitu. Mereka mengubah praktiknya lebih sayang bayi. Jadi kami melihat dukungan semua pihak, apalagi dari pemerintah itu sangat penting sekali untuk keberhasilan menyusui. Oke, luar biasa sekali ya, karena yang harus tahu mengenai isu ini bukan hanya para ibu-ibunya, tapi juga bapak-bapaknya, Bu Wery. Ada awareness gitu ya, seluruh keluarga dan masyarakat memiliki awareness mengenai hal ini. Iya. Pertama sih saya yang pengen ditanyain ke Nia Umar. Saya juga menyusui anak saya. Banyak ibu-ibu lain yang menyusui anak-anaknya. Tapi kemudian untuk memulai sebuah aksi, apa sih awalnya yang mendorong kemudian ayo gerak yuk gitu. Terus harapannya dari gerakan itu gimana? Pertanyaannya ini memang bagus banget karena itu juga ditanyain banyak orang. Apa sih yang menyebabkan kok AIMI itu bisa ada di 18 provinsi, di 10 tingkat kota kabupaten se-Indonesia, isinya relawan semua. Gimana menggerakkan ibu-ibu relawan ini gitu. Nggak cuma Nia Umar, tetapi orang-orang lain yang ada di balik layar. Mungkin memang panggilan hati pertama, karena mereka mengalami sendiri tantangan-tantangan itu, Bu. Saya sendiri anak pertama dulu, hari kedua melahirkan dan nangis-nangis di rumah sakit. Karena bayinya nggak mau melekat, nggak mau menyusu. Jadi anak pertama kesulitan. Padahal udah dari hamil udah ngomong ke dokternya, udah bolak-balik, pokoknya aku mau nyusuin ya dok, aku nggak mau tahu, pokoknya aku mau nyusuin gitu. Nah dari situlah aku sadar, aku tuh baru mulai menemukan menyusui itu kalau aku selalu bilang kayak belajar naik sepeda. Perlu cari keseimbangan. Kira-kira aku 3 bulan lah anakku yang pertama itu, baru aku kayak menemukan, oh ini toh selanya nyusuin tuh begini gitu. Nah dari situ aku kebayang ternyata untuk menemukan keseimbangan setiap ibu itu beda-beda. Lingkungan di sekitarnya dia seperti apa, dukungan suaminya seperti apa, dukungan mertuanya bagaimana, dukungan tenaga kesehatannya seperti apa. Belum kalau ibunya kerja di kantornya dia dapat kesempatan kah memerah gitu. Itu juga berpengaruh. Jadi saya pikir berarti banyak sekali orang-orang seperti saya dan teman-teman saya yang mengalami ini, dan ketika kita ngumpul di mailing list itu baru kelihatan semua cerita-ceritanya. Nah disitulah kita akhirnya memotivasi kita untuk oke, kita bikin sesuatu deh, jangan cuma di online doang gitu, bikinlah sesuatu yang bergerak. Nah mungkin kalau ditanya apa yang menyemangati saya, mungkin salah satunya adalah ketika melihat ibu lain bilang, aduh makasih ya AIMI saya jadi bisa nyusu, itu kayak dapet siraman bensin kayak kena api gitu. Ada kebahagiaan tersendiri ya yang dirasakan ya. Atau kita kalau konseling, ibunya bilang, Mbak Nia, alhamdulillah anakku beratnya naik gitu. Itu tuh bener-bener kayak aduh seneng banget gitu, kayak tak terbayarkan gitu. Walaupun kita semua relawan tuh rasanya kayak wah ini bener-bener deh. Yang menyemangati kita tuh itu gitu. Jadi awalnya kan lingkupnya kecil ya, mailing list. Kita pertama menjangkaunya melalui gerakan-gerakan itu mencari network, Bu, pertama. Tentunya pasti banyak ibu-ibu menyusui di luar sana di berbagai kota di Indonesia. Gimana caranya kita menggunakan sosial media? Terus terang kita sangat terbantu dengan sosial media. Dulu mailing list kan bentuknya. Zaman itu belum ada kayak WhatsApp group, Instagram itu belum ada, YouTube belum ada. Beralih masuk Facebook. Karena waktu itu trennya habis mailing list adalah masuk ke Facebook. Jadi kita membuka channel dari situ. Lalu kita ketemu orang yang aku pengen dong gabung sama AIMI, rumah ibu tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Semarang. Waduh di Semarang nggak ada gitu. Akhirnya baru deh para relawan yang di Jakarta ngumpul mikirin gimana nih kalau ada yang mau bikin AIMI juga di Semarang gitu. Lalu teman-teman kita bikinin deh SOP-nya, prosedurnya gimana. Karena kita tuh ada kode etiknya. Kode etik untuk bekerja di AIMI, walaupun isinya relawan tuh harus tanda tangan kode etik gitu. Kayak kita nggak boleh kerja sama dengan produk-produk produk-produk pengganti ASI seperti formula, itu kita nggak boleh. Itu semua harus tanda tangan. Nanti dari situ kita bikin SOP-nya gimana supaya si Semarang ini, ibu-ibu yang ada di Semarang, dia bisa menaati aturan ini dan juga bisa menjalankan kegiatan yang sama yang seperti kita jalankan. Jadi ada penjajakannya. Jadi butuh waktu lah kira-kira 1-2 tahun kita pelan-pelan mereka bikin
kegiatan yang serupa, lalu kita lihat, kita assess, kita refleksi bareng-bareng, mereka refleksi, kita refleksi, lalu mereka menentukan ketuanya, kita lantik, ya udah akhirnya jalan. Nah itu kita bergulirkan di setiap daerah seperti itu. Itu ada timnya, Bu. Kalau dari konten apa yang diajarkan, apa yang disampaikan ke orang tua, kan awalnya sih dari pengalaman ya. Tentunya makin lama itu kita harus belajar juga sih ya. Betul, nah betul itu sekali, Bu. Nia tuh belajarnya dari mana? Betul, aduh ini memang benar sekali Bu, kita nggak bisa tuh menyebarkan informasi hanya berdasarkan pengalaman. Itu bahaya sekali, takutnya kan pengalaman satu ibu dengan pengalaman ibu lain dan belum tentu subjektivitas yang berbeda juga ya. Dan belum tentu evidence based loh, Mas Uli. Oke. Karena kan ilmu ini kan menyusui itu kayak seperti ilmu kesehatan. Dia akan terus berkembang, akan banyak sekali informasi-informasi baru dan update-update-nya. Jadi kalau kami di pengurus AIMI, memang sebaiknya menjadi konselor menyusui. Kami ikut pelatihannya, ada pelatihannya modul WHO UNICEF itu selama 40 jam. Jadi modulnya udah ada. Ada, jadi kita ikut sebagian, nggak semua pengurus AIMI adalah konselor, tapi sebagian besar adalah konselor. Nah dari situ kita mengupdate ilmu, kita rajin juga nih ibu-ibu AIMI ini belajar ikut webinar. Kalau sekarang nih kita rajin banget ikut webinar. Tapi yang menyatukan mereka adalah orang tua dan ibu menyusui. Dan ibu menyusui. Ada yang gagal menyusui, ada yang sukses menyusui sampai 2 tahun. Jadi pengalamannya semua jadi membuat kami memperkaya. Jadi selain memang membuat sebuah kegiatan, ada kedekatan emosional juga ya Bu ya, antara sesama ibu-ibu ini saling dekat. Nah pertanyaan berikutnya adalah kan ini lagi pandemi nih Bu. Saya tuh penasaran loh gimana ya caranya untuk bisa tetap bergerak, tetap bisa campaign dan lain sebagainya dalam keadaan seperti ini. Apakah tetap jalan dan ada penyesuaian tersendiri nggak sih? Betul sekali Mas Uli. Jadi penyesuaian yang kita lakukan, kami membuat sesi-sesi yang tadinya offline itu kami jadikan online. Mulai dari konseling, biasanya kami ada konseling itu, jadi kita kalau di Jakarta nih konselingnya gratis selama pandemi. Tinggal telepon, nanti ada sekretariat yang atur konselor mana yang jaga jadwalnya, nanti teleponan bisa video call, itu kita bisa konseling. Ya kayak seminggu tuh saya bisa dapat 3 atau 4 ibu lah konseling sama saya. Dan yang konselor nggak cuma saya, ada banyak kan di Jakarta ada 30-an. Jadi bisa berbagi. Bisa ganti-ganti. Nah, kalau yang kelas-kelas kami, biasanya kami rutin bikin kelas online. Itu kami bikin, tadinya offline, kelasnya jadi kelas online sekarang. Semua kelas online-nya produksinya di Jakarta aja atau? Semua, serentak. Jadi kan di berbagai kota juga ada nih. Nah ini semuanya produksi, konten gitu ya? Jadi kita dari Jakarta yang di pusat, karena AIMI yang pusat itu ada di Jakarta. Kami bikin materinya, kami rumuskan materi yang biasanya disampaikan tatap muka, dirumuskan supaya bisa, karena kan nyampein kelas offline sama online tuh beda ya. Dari sisi materinya, nah itu kita rumuskan sekitar 1-2 bulan kemarin abis pandemi itu benar-benar langsung mikirin itu teman-teman timnya. Jadi terima kasih banget nih tim riset, tim edukasinya AIMI ini luar biasa memang. Mereka yang menggodok itu, lalu kita bikin sosialisasi dengan semua nasional, kita TOT-kan lah ibaratnya gitu ya, kayak kita training kan teman-teman gimana sih menyampaikannya, lalu serentak setiap weekend kita ada Sabtu Minggu nih, kayak Sabtu Minggu besok ada sesinya, jadi ada jadwalnya supaya nggak tabrakan. AIMI Kepri sama AIMI Jawa Timur nggak mungkin tabrakan, jadwalnya sudah diatur sama kita. Menarik ya, menarik. Jadi supaya rata, semua jadi dapat kesempatan. Nah kalau bicara mengenai kesadaran untuk memberi ASI gitu ya, di Jakarta nih saya penasaran Bu, pengen tahu kalau di ibu kota nih ya, seperti apa sih Bu Nia? Trennya sih semakin baik ya, alhamdulillahnya kalau kita lihat, saya belum lihat data yang terakhir, tapi memang kalau ngelihat yang bertanya, yang berdiskusi itu semakin banyak. Dan semakin banyak juga rumah sakit yang saya perhatikan, fasilitas kesehatan yang semakin meningkatkan pelayanannya supaya mereka menjadi rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sayang bayi. Jadi itu harus diapresiasi dan bisa dibilang Jakarta itu menjadi acuan dari wilayah-wilayah lain gitu. Dan bisa dibilang lebih gampang akses untuk mendapatkan dukungan menyusui dibanding kota-kota lain. Karena banyak tenaga kesehatannya yang lebih aware, lebih sadar gitu. Jadi kita merasa beruntung ya sebenarnya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran juga untuk wilayah-wilayah lain tentunya ya, saya harapannya ya. Nah kalau sekarang kan AIMI itu targetnya ibu menyusui. Apakah ada rencana misalnya kita untuk masuk ke pelosok Jakarta, ke keluarga-keluarga prasejahtera, itu apakah bidan ataukah
puskesmas itu apakah dirangkul juga untuk Betul sekali Bu. Kebetulan saya senang sekali Ibu mengangkat ini karena memang ujung tombaknya salah satunya untuk keberhasilan menyusui itu ada di fasilitas kesehatan dan puskesmas itu sekarang kan banyak yang menerima persalinan nih. ya? Nah, puskesmas itu bisa menjadi sebuah layanan yang sayang bayi, bisa menjalankan yang namanya 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Jadi ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dan saya sendiri sudah melihat ada beberapa puskesmas yang mengerjakan ini. Dan ini bagus sekali jika bisa diangkat dan dipastikan menjadi kayak SOP-nya semua puskesmas se-Jakarta, itu akan sangat baik Bu. Karena saya cerita sedikit Bu, pernah saya ketemu, saya waktu itu dilibatkan oleh Dinas Kesehatan DKI untuk melakukan assessment fasilitas kesehatan saya yang baik termasuk dengan puskesmas waktu itu bersama dengan sentra laktasi juga organisasi mitra AIMI. Lalu di situ saya ketemu satu ibu-ibu muda di daerah Cilincing Bu. Ibu-ibu muda itu baru melahirkan 2 hari dan dia pas kita interview, kita minta izin ya, minta interview dan dia tuh sudah luas gitu menggendong bayinya, nyusuin bayinya gitu. Dan abis Anak itu, pertama. anak pertama, masih muda banget. Saya ingat kok umurnya 21 toh. Lalu saya tanya, "Ibu, pengalaman menyusui tahu dari mana?" "Nah, saya dikasih tahu aja sama ibu bidan di sini gitu." Dan ketika sama saya lihat itu Bu, dia nunjuk sebuah arah gitu, dia nunjuk, saya kalau tiap ke kamar mandi lihat itu. Jadi kan mereka bangsal gitu, isinya beberapa tempat tidur. Kamar mandinya ada 1. Dia nunjuk ke arah sana, saya lihat kamar mandinya kenapa? Ternyata di dekat pintu kamar mandi itu ada poster tentang menyusui. Gitu. Poster tentang menyusuinya itu adalah sederhana sebenarnya. Tanda-tanda bayi lapar. Jadi bayi lapar tuh bukan menangis sebenarnya. Tandanya tuh dia biasanya ngecap-ngecap mulutnya. Itu dia gelisah gitu kayak gitu. Itu ibaratnya dia nyari-nyari mamahnya. Nah, poster itu menjelaskan itu. Gambar visual tanda-tanda bayi lapar, ada foto-fotonya gitu. Si ibu 21 tahun ini ngelihat itu setiap kali ke kamar mandi. Dia lihat sebentar, dapat dukungan bidan, dan dia akhirnya mantap menyusuinya. Jadi sebenarnya hal-hal kecil, informasi-informasi, habis itu pendampingan yang baik, mengajarkan posisi supaya nggak sakit, nggak lecet, karena posisi menyusui itu sangat krusial dalam hal menyusui, apalagi di hari-hari pertama setelah melahirkan. Nah, ibu ini bisa nyusuin gitu. Jadi harusnya banyak ibu-ibu muda seperti ibu ini yang bisa kalau mereka terekspos terhadap informasi, mendapatkan kesempatan ini, nggak dikasih iming-iming. Kan suka ada nih yang pulang dari rumah sakit dikasih tas isinya formula branding. Nah, itu kan juga menghalang-halangi dan mengganggu lah proses menyusui. Terus challenge-nya apa sih? Challenge-nya kalau dari AIMI sendiri Untuk ngajakin orang-orang menyusui itu? Iya, challenge-nya banyak Bu. Salah satunya tadi ya formula, bagaimana kampanye mereka, bagaimana mereka mempersuasi ibu-ibu, dan di sosial media itu luar biasa sekali sekarang Bu. Dan mereka juga kadang-kadang ada yang bikin semacam kayak grup-grup ibu-ibu juga untuk mengkampanyekan produknya, menjual produknya. Jadi dibikin kayak semacam arisan gitu. Satu itu. Challenge lainnya adalah kalau kami melihatnya dari sisi banyaknya mitos, pemahaman yang tidak tepat tentang menyusui. Seperti apa sih mitos-mitosnya? Ya contohnya paling gampang deh, kalau habis menyusui itu, kalau habis pulang kerja nggak boleh langsung disusuin, harus dikocok-kocok dulu payudaranya. Aneh banget. Kayak nggak masuk akal gitu kan. Iya, terus itu yang paling mungkin dari nenek, kakek. Biasanya kan ini anak lapar, kasih tajin aja, biar anteng, air tajin, biar anteng gitu. Iya, air tajin, air cucian beras dimasak gitu ya. Itu jadi bisa suka menggantikan menyusui atau dikasih pisang kerok. Kan beberapa tahun yang lalu kejadian ada yang kasus bayi meninggal. Jadi challenge-nya memang edukasi. Jadi pemahaman tidak menyeluruh. Lalu yang paling banyak juga kami jumpai adalah yaitu tidak mendapatkan kesempatan untuk menyusui, terutama di fasilitas kesehatan. Jadi apalagi dalam situasi pandemi ini, waduh semakin susah karena kan banyak protap-protap baru di fasilitas kesehatan, harus apa tes ini dulu, apa segala macam, belum lagi ibunya ketakutan kan ya. Oh gitu. Iya. Jadi itu challenge-nya selama mengedukasi ibu-ibu di masa pandemi itu. Iya betul.
Karena banyak Iya. sekali ibu-ibu yang akhirnya mereka COVID, mengidap COVID dan ketakutan untuk menyusui anaknya. Padahal Iya. sebenarnya di luar negeri sekarang udah lagi rame nih. Ternyata ASI ini bisa di Tidak. salah satu jadi cara untuk mengobati loh. Cara untuk mengobati. Iya, jadi lagi banyak penelitiannya melihat ada zat-zat baik dalam ASI yang bisa Jadi melindungi sebetulnya si melindungi. bayi. Jadi sebenarnya kalau ibunya mampu, kalau ibunya COVID tapi Iya. tanpa gejala, Masker mungkin gitu dia kali ya. dia tidak terlalu kesakitan banget, tidak terlalu Iya. kepayahan, dia tetap boleh menyusui anaknya. Bahkan sangat dianjurkan. Tetapi harus Masker, masker, dan harus lah ya. cuci tangan rutin, harus melap semua permukaan dengan disinfektan semua. Iya. Kalau udah selesai nyusuin kasih orang yang sehat, ibunya kembali isolasi. Iya. Kalau dua-duanya COVID, banyak juga kejadian gitu, Bu. Bayi dan anak. Iya, ya udah bareng bayi sama ibunya. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menyusui. Nah, ini yang dukungan-dukungan seperti ini kadang-kadang yang ibunya juga kesulitan untuk dapatkan. Karena beda advice, apalagi kalau dari tenaga kesehatan kan juga bisa membuat ibunya ragu ya. Iya. Kalau dibilang level ya, mungkin udah level A ya misalnya. Next apa dari AIMI yang mau ditarget? Kita sih kepengennya kalau data survei demografi kesehatan Indonesia yang terakhir, ini se-Indonesia ya, angka menyusui itu adalah 52%. Jadi kan sebenarnya ya 48% belum masih dapat belum ASI menyusui. eksklusif nih, gitu ya. Masih setengah lah ya, kita bisa bilang setengah. Harapannya kalau bisa DKI bisa melebihi itu dan bisa terus naikin. Tapi itu kan Indonesia dan benar-benar kita lebih tinggi dan jadi percontohan gitu, Bu, di wilayah lain. Dan harapan saya mudah-mudahan kita terus bisa bermitra sehingga semakin banyak tadi fasilitas kesehatan di bawah suku dinas kesehatan yang bisa menjadi garda terdepan untuk membantu ibu menyusui. Mungkin nanti dari dulu kita punya cita-cita Iya, Bu. ngawinkan AIMI sama PKK ya. Sama Oh, PKK, oke. betul sekali. Jadi grassroots-nya udah Betul. tercapai juga. PKK juga bisa digerakkan jadi Jadinya untuk ini ya Bu. Efektif sekali ya ke masyarakat gitu ya, Bu Grassroots. ya. Karena kan benar PKK benar-benar jantungnya keluarga nih ibu-ibu. Dan sebetulnya PKK juga sudah mendata loh, ada ibu yang menyusui atau tidak gitu. Nah kalau kita ambil dari data itu, kemudian kita pelajari lagi juga mungkin Betul bisa, sekali, Ibu. insya Allah. Ya. Sinergi jadi Bu ya. Sinergi Iya. yang sangat baik ya. Ya. Oke, ini pertanyaan yang menarik kalau kita bicara mengenai edukasi, kan nggak selalu reaksi ibu-ibu yang diberikan edukasi itu positif ya. Ada juga ya reaksi-reaksi yang kadang-kadang menjadi sebuah challenge tersendiri gitu. Iya, Mas Uli, karena soalnya kalau kita dengar kata edukasi ya, ibu-ibu tuh kan hari-harinya udah capek ya, ngurusin keluarga, ngurusin anak, nyiapin masakan, segala macam begitu banyak hal yang harus dikerjain. Kalau dikasih ke edukasi kok kayaknya berat gitu. Penyuluhan Makanya, lagi, penyuluhan dan apalagi aduh, kayaknya tuh kita harus mengemasnya dengan cara yang Iya, lebih iya. unik, lebih ya kita kan orang komunikasi harus mikirin ya, bukan apa yang disampaikan tapi bagaimana cara menyampaikannya gitu, agar menjadi menyenangkan gitu, agar bisa menggerakkan gitu. Dan ini yang saya rasa tantangan buat kita semua. Dan saya rasa program seperti Ibu-Ibu Kota ini juga bisa salah satu yang mungkin acara yang baik tapi formatnya menghibur tapi juga ada pesan positif. Iya. Nah, itu kita tuh butuh tuh yang sebenarnya program-program seperti itu gitu. Yang dibikinin apalah TikTok kecil-kecil gitu. Iya. Kita ada Bu teman pengurus kebetulan AIMI NTB. Itu rajin banget bikin TikTok tentang menyusui. Kebetulan dia PNS dan itu juga. masuk ya, bisa diterima langsung. Dia kebetulan PNS di Lombok. Menarik ya. Ya dia bikin TikTok tentang menyusui, ntar dia goyang-goyang sedikit Iya. sambil ada tulisan mengapa menyusui Benar-benar. penting, apalah mitos menyusui gitu. Dan itu lumayan Efektif. viral gitu, Lumayan lumayan ya. efektif. Jadi kayaknya ibu-ibu tuh mesti disampaikan informasi itu yang bentuknya ringan-ringan. Jadi gitu. mudah dicerna, ringan, Iya. menggunakan apapun ya Bu ya, sosial media. Dan mungkin kita ini cenderung melihat edukasi atau penyuluhan itu satu arah dalam menyampaikan informasi kan. Betul. Dan pengalaman saya waktu melahirkan anak kedua di Amerika dulu, itu anak lahir itu kita tuh dibanjiri informasi. Itu memang nggak kemudian berdampak karena tidak menyentuh perasaan kita kan. Tapi yang paling menyentuh adalah surat dari gubernur di sana waktu itu mengucapkan selamat bahwa telah lahir putranya. Kemudian semoga bisa ini menyusui. Jadi itu berdampak sekali. Saya tuh bisa terbayang kali
kita bisa loh Itu menduplikasi gubernur, seperti iya benar itu. sekali Bu, menarik Dan sekali. selain Touching, ya. surat itu, kemudian rumah sakitnya juga Betul sekali. sangat mendukung. Itu bisa sekali Bu diterapkan ya. Jadi, Kayak Perasaannya disentuh gitu. Gesturnya ya Bu, ya, Dihargai. yang membuat orang jadi sentuh hatinya ya. dimasukin ke semua tempat rumah Menarik. RSUD, Rumah sakit RSUD. puskesmas, Benar. semua yang melahirkan dapat surat Bangga itu. banget kan dapat Menarik, surat. menarik Bagus sekali. sekali tuh Bu. Aku Bagus banget, Bu. kami mendukung sekali kalau DKI bisa bikin seperti itu. Wah, ini Bener. benar-benar Ibu Ini inovasi. diskusi yang benar-benar luar biasa. Berfaedah luar sekali. biasa, berfaedah Senang, banget. senang. Itu salah satu hal penting nih dari hari ini kita harus ingat ya. Jadi yang disentuh itu bukan hanya informasinya aja, tetapi juga Harus perasaannya, menyentuh Bu, ya. perasaan sih. Sehingga orang tergerak dan Betul. kalau udah kena perasaan tuh orang motivasinya biasanya bertahan lama ya Bu, karena kan kesannya tuh betul-betul Lebih membekas di mendalam. hatinya begitu. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai ibu-ibu ini gitu ya, apakah yang diberikan informasi gitu ya, yang disentuh hatinya, yang diberikan edukasi gitu ya, ibu-ibu aja atau ada pihak-pihak lain juga, Nah. keluarganya kah, ayahnya kah, dan lain Ini sebagainya? Aku senang sekali ditanya ini karena bagus sekali. Dan program AIMI itu kebetulan kami ada 3 pilar besar dalam menjalankan kerjaan harian kami. Ada di sisi proteksi, perlindungan, dukungan dan protect, promote, and support. Promosi menyusui. Nah, jadi lupa deh kode-kodenya ini kata-katanya. Nah, kalau kami mengajak tidak hanya ibu, karena kami tahu keberhasilan menyusui itu tidak hanya dari ibu dan anak. Ada orang-orang di sekitarnya. Jadi kami selalu bikin kegiatan juga bermitra dengan ada komunitas ayah ASI Bu. Nah, itu kami sering bareng sama mereka. Ayah ASI itu berhubungan juga dengan AIMI? Kami bermitra, sering mereka komunitas sifatnya dan kami sering banget bikin event bareng. Itu isinya juga relawan bapak-bapak yang mendukung istrinya menyusui. Iya. Nah, lalu kami juga melakukan sosialisasi ke pemuka agama. Kami itu rutin biasanya Bu, kalau lagi nggak pandemi, kami bikin workshop untuk ustadz dan ustazah. Isinya itu kami kasih materi tentang manajemen laktasi yang sederhana buat ustadz dan ustazah. Lalu ada tambahan informasi menyusui dari sisi agama Islam. Karena kan di Al-Quran jelas tertulis menyusui hingga 2 tahun. Jadi kalau ada yang membantah menyusui ya udah kita paling suci aja bilang seperti itu gitu. Ya jadi nggak terbantahkan ya sebenarnya. Nah, sama kita kasih hadis-hadis yang sahih tentunya dan yang narasumbernya juga ada dari tenaga kesehatan, ada juga dari tokoh agamanya yang bisa menyampaikan dari sisi agamanya. Kenapa sih kami lakukan itu? Karena kami berharap ustadz dan ustazah yang hadir itu nanti ketika mereka melakukan ceramah atau mereka ada kajian-kajian, mereka bisa selipkan informasi menyusuinya. Karena kan penting itu. Karena kan didengar sekali mereka tokoh agama ini saat ini. Lalu kami juga melakukan sosialisasi ke tenaga kesehatan. Kami bermitra juga dengan beberapa organisasi yang terkait profesi dan kami juga masuk dalam jaringan gerakan kesehatan ibu dan anak. Isinya berbagai organisasi yang peduli tentang kesehatan ibu dan anak. Nah, itu kami lakukan sosialisasi juga, bermitra dengan NGO lainnya gitu, Bu. Kalau pernah saya dengar AIMI ini Nia juga pergi belajar tentang menyusui ini, mencari ide dari gak cuma di Indonesia. Betul, Ibu. Tapi juga cari keluar gitu ya. Kemana-mana. Jadi pembelajar juga gitu. Karena memang kampanye menyusui itu memang di seluruh dunia ada. Ada penggerak-penggerak seperti saya ini di dunia, di negara-negara lain juga banyak. Dan yang terakhir kami pergi itu, saya mewakili AIMI ke Brazil. Ke Brazil. World Breastfeeding Conference itu November tahun lalu. Udah setahun juga ya? Udah setahun itu, waktu bareng Nakia, anak yang kecil ya, aku pergi. Dan itu benar-benar membukakan mata banget. Karena Brazil itu salah satu negara yang dukungan menyusuinya luar biasa sekali. Jadi justru orang nggak nyusuin tuh aneh di sana. Jadi kalau saya ke supermarket nih, Bu, kalau nyari kaleng formula, itu saya nanya SPG-nya. Mau nanya formula tuh nggak ngerti, SPG-nya tuh anak muda gitu, dia nggak tahu. Dan pas saya ditunjukin tuh cuma, kalau kita kan lorongnya panjang gitu isinya. Susu macam-macam. Itu cuma sedikit gitu. Dan yang banyak itu hanya di apotek yang susu bayi. Jadi yang susu-susu bayi itu nggak ada di supermarket. Di apotek. Hanya ada di apotek. Jadi memang benar-benar kayak diatur dan orang kalau nggak nyusuin tuh aneh. Itu yang saya takjub. Jadi kayak benar-benar dukungan menyusuinya tuh benar-benar holistik sampai dan mereka tuh punya salah satu yang paling
penelitinya itu luar biasa. Oh. Banyak sekali penelitian-penelitian tentang menyusui itu yang bagus-bagus, yang komprehensif itu dari Brazil, salah satunya. Yang saya kagum lagi dari Aimi ini adalah ketika ada bencana, itu yang dipikirin tuh bayi. Karena sebagian besar dari bencana pasti ada dapur umum. Dapur umumnya yang diperhatikan cuma buat orang dewasa. Betul. Padahal makanan bayi itu khusus, gitu benar. ya. Kemudian ceritanya gimana nih lagi Ya, banjir kemarin? Banjir tahun baru kemarin itu kebetulan kan cukup parah kita ya Bu ya. Nah itu kita bikin MPASI, makanan pendamping ASI yang buat bayi, kita bikinkan yang dalam tempat-tempat itu kita wadah, kita distribusikan ke beberapa. Itu baru titik. tahun itu bikin atau pernah? Udah pernah 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ada banjir cukup hebat juga. Nah itu juga kita bikin, tapi yang lebih banyak yang kemarin yang Januari. Udah terbiasa bikin. Udah lebih kebaca situasinya gitu. Nah itu kita bikin, kita bagi-bagikan ke titik-titik yang dapur umumnya. Jadi di drop ke dapur umumnya. Betul. Oke. Karena kan waktu itu kesian sekali dapur umumnya, kesulitan untuk makanan orang dewasa aja, mereka juga. Pastinya ya. Nah apalagi ini makanan anak-anak kan juga harus terjaga, harus bersih. Teksturnya harus diperhatikan seperti apa gitu. Dan beberapa lansia ternyata akhirnya juga kepake, karena lansia ada yang harus susah harus makannya. Juga kemakan juga akhirnya sama beberapa lansia. Lalu kayak sekarang yang lagi terjadi di Bogor Bu, teman-teman AIMI Bogor lagi bikin juga makanan pendamping ASI di situasi darurat. Harapannya sih memang pelan-pelan kita pengen mengadvokasi pemerintah bahwa dapur umum itu selalu nempel ada dengan dapur. bayi untuk bayi. Karena apa? Nggak mungkin dipisahkan gitu, dan nggak mungkin nggak makan gitu bayi kan. Jadi karena kita ini angka kelahirannya tinggi ya, negara dengan angka kelahiran tinggi, jadi kita harus memang nggak bisa jadi saya bilang dapur umum kemarin tuh kurang ideal karena kita nggak nempel masuk ke dapur umum yang terjadi di titik lokasi. Kita bikin di dapur, kebetulan ada dapur yang kita bisa pakai, baru terus kita distribute. Tapi idealnya memang menempel dengan dapur umum. Jadi pelan-pelan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama lah. Sebetulnya bisa ya kita pemetaan ya di tempat-tempat yang memang terbiasa ada banjir. Mungkin kita pinjam satu rumah gitu ya untuk betul sekali bisa. Bu. Yang rumahnya mungkin lebih aman, dan dia bersedia kayak rumah posyandu kan biasanya juga gitu kan Bu. Iya. Kader yang mau. Kader yang tahu. Itu bisa sebenarnya. Petra, rumah posyandu. Bisa. Karena sebenarnya bahannya nggak susah sih, bahan makanan kita sehari-hari aja gitu. Sama ya, sama makanannya sama yang dewasa, cuman halus gitu. Dihalusin, disaring atau dicincang. Makanan dewasa yang sehat maksudnya, bukan makanan lainnya. Pabrikan. Iya, karena kalau dikasih makanan pabrikan kasihan. Gitu kan. Jadi mungkin kondisi tantangan menyusui yang sulit dulu itu adalah berkahnya buat kami adalah itulah menjadi penyemangat buat kami. Itu yang membakar semangat kami untuk ayo bareng-bareng gitu. Karena semua pengurus, hampir semua relawan kami itu semua mengalami tantangan menyusui gitu. Dan disitulah kami merasa kami tuh bisa berdaya sebenarnya kalau kami dapat dukungan, dapat support, dapat informasi yang tepat. Harusnya tuh kami bisa. Karena teorinya tuh kalau mau doang tapi nggak tahu caranya itu nggak akan mampu. Jadi itu kita selalu ingat-ingatin untuk mau harus tahu dan baru dia jadi mampu. Kalau tahu juga harus mau ya. Iya, udah tahu tapi dia belum mau juga nggak bisa. Kan? Nah jadi harus ada satu kayak penyemangat itu yang membuat mereka terus ingin bareng. Dan lalu yang ketiga adalah yang saya rasa penting adalah itu tadi rambu-rambu kerja. Untuk menjaga integritas. Buat kami di AIMI punya rambu-rambu kode etik itu penting supaya orang tahu kita jualannya apa sih. Ibaratnya jualan tuh kita menjual adalah suatu dukungan untuk ibu menyusui. Tapi kalau dukungan kami ini ada konflik of interest, ada konflik kepentingan dengan pihak lain, orang juga nggak akan percaya lagi sama AIMI. Jadi kita harus trust ya. Jadi harus memegang teguh itu supaya orang sadar bahwa ini benar yang diomongin AIMI itu berpihak pada ibu-ibu, tidak ada pihak lain di belakangnya yang mau jualan produk atau apapun. Pernah nggak karena rambu-rambu dan idealisme itu kemudian harus berhadapan dengan situasi yang sulit? Gitu? Oh sering banget. Jadi kayak kita mau bikin acara, mau bikin event, lalu dananya kurang gitu. Sebenarnya kalau kita minta dana sama yang sponsor-sponsor yang kami
negatif list kami itu atau kami tidak boleh kerjasamakan itu pasti mungkin dengan mudah bisa dapat. Tapi karena terbatas ya akhirnya mesti tempat lokasinya nggak bisa yang strategis, harus melipir sedikit, tempatnya kecil yang bisa dipakai. Salah satunya itu. Tapi nggak apa-apa, kami tetap bangga dengan apa yang kami miliki karena itu yang bisa kami menunjukkan ke masyarakat bahwa kami itu committed, itu integriti kami dan itu bentuk komitmen kami ke ibu-ibu juga. Luar biasa Bu Ferry, mungkin ada yang mau ditanggapi Bu, silakan. Nah, dengan adanya Bu Nia yang menggerakkan AIMI, tentunya ini salah satu bantuan yang luar biasa bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itulah yang kemudian membuat Jakarta itu menjadi lebih harmonis, lebih penuh harapan karena ada yang mau ambil tanggung jawab, menyelesaikan isu, nggak cuma nunggu, nggak cuma nunggu apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah gitu, dan nggak cuma nuntut tapi doing things, jadi bergerak. Karena dan itu aku ingat banget kalau Kennedy pernah bilang gitu, don't ask for what your country can do for you, but what you can do for your country. I think dan itu relevan sekali sih. Iya, dan ini tinggal dihubungkan aja antara kan apa yang dikerjakan sekarang oleh Jakarta, oleh Pemda DKI Jakarta adalah kolaborasi. Betul. Sebetulnya yang ahli itu ada di masyarakat. Yang punya kekuasaan itu ya pemerintah, yang bisa melakukan itu pemerintah, yang bisa menjalankan dengan masif di seluruh masyarakat ya kebijakan dari pemerintahnya. Tapi ahlinya ada di lapangan. Ini kalau digabungkan bisa sinerginya bagus ya, kolaborasi. Jadi bagian kebijakannya mereka, bagian kita memasukkan input-inputnya. Kita tinggal tunggu surat dari gubernur bayi-bayi yang apa yang dikerjakan oleh Bunia ini paling tidak udah menyelesaikan sebagian permasalahan di Jakarta yang terkait dengan ASI. Iya, betul. Dan pengalaman pandemi kemarin, itu ternyata Jakarta tuh banyak sekali orang baik. Iya, Bu. Ketika ada satu masalah, dia bersama-sama mengerjakan. Dan bermunculan orang-orang baik. Ternyata simpul keberhasilan sebuah kota ini, simpul keberhasilan Jakarta ini ada di para penggeraknya ini. Jadi kita mengucapkan terima kasih sudah Ibu mengambil tanggung jawab untuk berbuat di masyarakat, dan mudah-mudahan berkah, dampaknya ini makin luas, dan mudah-mudahan bisa Ibu-Ibu Kota Award ini jadi pintu untuk masuk terhubung dengan pembuat kebijakan. Amin. Insya Allah. Senang banget kalau bisa, bagus sekali. Insya Allah. Biasa banget ya. Ada kemanusiaan ya Bu ya, di ibu kota itu satu hal yang membuat hati kita juga jadi hangat begitu ya. Nggak hanya kesibukan aja, nggak hanya soal semua orang sibuk bersaing, tapi juga masih ada kemanusiaan, orang care satu dengan lainnya, itu luar biasa ya Bu ya. Ini kan kebetulan sudah membawa dedek bayi ini gitu ya. Mungkin ada ibu-ibu yang lagi nonton kita sekarang ya bisa mendapatkan ilmu tambahan seperti apa sih biasanya kalau lagi sosialisasi gitu ya. Ini biasanya perlengkapan aku kalau konseling. Salah duanya adalah beberapa hal ini. Ada breast model, payudara buat contoh sama bayi. Karena apa? Kalau konseling itu kita sebenarnya tidak disarankan untuk memegang bayinya. Karena sebenarnya sama dengan mamalia lainnya, ibu itu bukan terlalu senang anaknya dipegang. Jadi kalau kita lihat kucing nih melahirkan, kita ngedeketin aja dia udah marah kan, gitu kan, dia nggak senang. Nah jadi sebenarnya ibu-ibu itu juga ada instingnya. Bayi kita digendong-gendong, aduh takut apa? Nah, itu insting ibu yang dirasakan semua ibu sebenarnya. Nah, jadi kita biasanya pakai boneka, kita contohin gimana cara posisi menyusui yang baik. Dan selalu kita sarankan memegangnya seperti apa. Jadi kalau saya pergi-pergi kemana-mana ke toko mainan, kadang-kadang saya nyari boneka, karena kadang-kadang diambil sama anakku dibuat main. Akhirnya nyari boneka tuh buat itu. Dan penting kepalanya harus bisa muter-muter. Gitu ya, jadi karena karena kita demonstrate ya. Karena kadang-kadang ibu-ibu tuh ada yang nyusuin gini nih, kepala bayinya begini, badannya ke atas. Ini salah. Kayak kita kalau minum, kepalanya menyeng gini kan nggak enak ya. Benar. Sama bayi kalau minum pun sama, dia perlu mendangak. Perlu mendangak. Tandanya adalah dia harus melekat. Perutnya harus melekat kepada perut kita dan dia harus dipegang dengan baik sehingga dia mendangak dan dagunya yang nempel, bukan hidungnya.
nanti dipraktekkan Mas Uli. Siap. Saya menyerap semua ilmunya nih, Bu. Jadi orang tuh kalau nyusuin kan, Bu Reni kan sering lihat ya, ada ibu nyusuin tangannya megang-megang biar Padahal nggak itu kena kalau- hidungnya. Oh. Berarti tuh posisinya belum Saya benar. sering lihat itu ternyata karena belum benar, bayinya nggak nyaman. Nggak nyaman, jadi Oke. dia nggak mendangak. Karena kalau dia mendangak, hidungnya pasti nggak Nggak nyentuh kena. ke payudara. Hmm. Itu yang banyak miskonsepsi. Jadi posisi itu menentukan sekali prestasi untuk Iya. menyusui. Jadi itu kita ajarkan. Lalu kita juga nunjukin ke ibu-ibu nih kayak menyusui itu harus sebagian besar areola itu masuk Mulut area yang bayi. gelap. Masuk. Kenapa? Karena nah ini Oh, ada dalamnya. dress model ini ada dijual teman-teman Aimi Jabar bikin Bu, Oke. dijual kan orang-orang di Bandung banyak yang konveksi. Nah, dibikin nih dijual buat praktek. Oh. Karena Di di dalamnya balik begini areola nih. itu ada saluran-saluran ini, selang-selang I see. yang besar. Oh gitu. Selang-selang besar. Ini produksi susunya di sini. Iya, produksi susunya di sini. Lalu selang-selang ini yang kalau dia melekat dengan baik, maka dia masuk kayak ibarat kita nyiram air kan selangnya. Nah, itu masuk. Jadi mulut bayinya tuh Terus. iya, harus terbuka lebar saat masuk supaya bisa mengeluarkan ASI dari selang-selang besar ini. Oke. Nah, lalu di sini kita gambarin nih kalau ada ASINya jadi besar Bu, ini gelombang-gelombang gelembung-gelembungnya ini nanti terperah keluar ketika bayi nyusu. Kalau ibu sakit payudaranya ada infeksi, makanya dia merah seperti ini. Oke. Makanya perlu dipijat pelan-pelan, dimasas, ganti-ganti posisi menyusui supaya bayi bisa menarik yang ada sumbatan-sumbatannya. Nah, jadi Dan ini buku pegangan. nah, kalau ini buku saya, ini saya nulis buku ini tentang menyusui untuk ada Tip and trick menyusui dan kembali Multitasking. beraktivitas. Jadi ini, Breastfeeding mama. jadi ini buku saya tulis waktu anak ketiga waktu itu. Isinya tentang bagaimana ibu tetap bisa kembali beraktivitas. Ya saya nggak mau bilang tips untuk ibu kembali bekerja karena semua ibu tuh bekerja, mau dia kerja di kantoran, mau dia di rumah, Iya. mau dia di dimanapun dia berada, mau Iya. dia wirausaha itu kan kerja. Benar. Jadi nggak bisa disamain, makanya saya selalu bilang beraktivitas karena aktivitasnya beda-beda. Iya. Yang di rumah juga kerja kan nggak pakai cuti ya. Iya. Jadi jangan kalau dibilang cuma yang kerja kantoran kan nggak adil. Makanya multitasking ya. Dan saya bilangnya bekerja beraktivitas karena pengen nunjukin bahwa segala aktivitasnya sebenarnya jika mendapatkan langkah-langkah yang tepat, dukungan yang tepat, maka mereka akan bisa untuk menyusui. Ini bukunya juga. Ada jadwal bayi, ada Oh, lengkap jadwal ya, Bu, ya? aktivitas bayi. Jadi aktivitas Enak bayinya. dilihat loh bukunya Bu, desainnya Iya. juga very very nice, bagus banget. Mungkin Thank you. Ke depan kali nanti Aimi bikin yang buat ibu-ibu PKK nih yang Wah, ini. sip, boleh Bu. Kebetulan kita ada itu Bu, modul kelompok pendukung ibu. Mungkin kita bisa sinergi untuk Iya, itu di cocok situ. nih. Ini Emang udah Dokter cocok. Utami ya. Iya, Salah Dr. satu Utami, pejuang. pembinanya kami. Ini betul. Dokter Utami Rusli. Ha-ha. Ini salah satu pejuang ASI di Indonesia nih. Betul. Jadi mungkin salah satu pemantik kenapa saya semangat banget menyusui Bu. Cerita sedikit nih, waktu kuliah saya ketemu dengan Dokter Utami ini. Belum nikah, belum punya anak, jadi masih kapan tahu lah. Suatu waktu di kuliah ketemu dan dari situ saya sadar, oh ternyata mesti nyusuin ya. Saya pikir Jadi selama ketemu ini ngobrol-ngobrol gitu. enggak ketemu waktu itu. Jadi saya magang di YLKI. Oh, magang di YLKI terus. YLKI ada acara, datanglah anak magang kan suruh nyatet-nyatet kan. Bosnya tuh pergi ke situ, saya disuruh nyatet ngikut. Waktu itu lagi ngebahas soal pekan menyusui sedunia. Oke. Tahun itu tahun 2002 apa 2003 Nggak gitu. kepikiran tuh ya bahwa satu saat akan Nggak menjadi kepikir, sebuah tahu Ibu Dokter Utami itu dengan berapi-api bersemangat Iya, cerita tentang semangatnya menyusui. luar biasa. Kalau udah Aku bicara ASI kayak disiram bensin. Aku langsung, oh ternyata mesti nyusuin ya gitu. Karena nggak kepikir, aku anak paling kecil, aku nggak pernah lihat ibuku nyusuin. Oh, Nggak pernah lihat tante-tanteku nyusuin, nggak pernah. Jadi aku pikir tuh nyusuin tuh deso gitu loh, kayak aduh apa sih gitu. Jadi at that time dikira bahwa ya susu formula lah. Iya, Ya aku udah. bayanganku nanti lulus kuliah tuh kerja kantoran, bisa beli formula paling mahal gitu. Kayak udah kepalaku tuh, yang pokoknya aku akan belikan yang paling mahal karena paling bagus, paling oke gitu. Mikirnya dulu gitu. Terus Satu waktu ketemu Dokter Utami itu berubah semua itu luluh lantang. Cita-citanya. Ternyata nggak gitu ya. Dari situ aku baru sadar karena pulang dari situ di YLKI ditugasin bikin brosur tentang menyusui, baca-bacalah. Oh, gitu. Oh ternyata penting menyusui. Dan Itulah. ternyata
menikmati sekali ya. Ya ampun, sekarang kalau udah mikirin anak kecil kan udah 2 tahun nih. Aduh, aku bilang nih, kayaknya kan aku biasa rata-rata 2,5 tahun di Sapi nih, Bu. Aduh, jadi kayak sedih gitu, ini udah terakhir nih kesempatan. Melo bawaannya Iya. kayak aduh, benar-benar apa ya, intimate moment Iya, dengan intimate anak ya gitu. Dan itu nggak bisa diulang. Ya, Nggak itu. bisa diulang. Kalau Jadi nggak- ibu-ibu yang di rumah yang punya bayi, momen untuk menyusui itu nggak bisa diulang, cuma bisa sekali seumur hidup anak kita. Iya. Itu yang paling hadiah terindah yang bisa diberikan oleh ibu kepada anaknya. Jangan disia-siakan dengan memberikan susu botol. Nah, betul. Di 6 bulan pertama full sampai 2 tahun. Yes. Mantap. Udah. Pengen tepuk tangan. Yeay. Aduh, luar biasa obrolan hari ini. Saya merasa dapat banyak pencerahan banget, Bu. Ya. Dan very happy untuk mendengar ada figur seorang ibu di ibu Ya. kota kita yang begitu punya kepedulian mengenai kemanusiaan kepada ASI dan kepada masyarakat dan melakukan gerakan yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Ibu Heri yang udah menjadi penggagas. Akhirnya juga bisa ketemu nih dengan ibu-ibu seperti ini di channel kita, dan teman-teman bisa lihat sendiri. Mudah-mudahan juga mendapatkan inspirasi, mudah-mudahan mendapatkan satu pembelajaran juga, dan jangan lupa untuk subscribe channel kita ya Bu ya, yaitu Ibu-Ibu Kota. Dan jangan lupa juga dengan aksi hidup baik bergerak bersama Ibu-Ibu Kota. Baik, Bu Heri, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Uli. Iya. Terima kasih. Saya juga Bu, terima terima kasih. kasih Kasihnya. Terus Sukses semangat. selalu. Amin, amin. Sama-sama Ibu, kita bareng-bareng. Sama-sama. Demikianlah teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.